Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Senang sekali kita bisa bersama-sama untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari persiapkan pikiran dan roh kita untuk beribadah bersama-sama. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol like dan silakan subscribe ke YouTube channel Grace Community Center. Jika Anda membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi kami melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera di layar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Bertepatan dengan perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-13 tahun, kita bersyukur Tuhan menyertai gereja kita. Amin. Mungkin secara awal kita tidak melihat bagaimana penyertaan Tuhan, tetapi kita percaya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai hari ini tahun yang ke-13, Allah menyertai gereja kita. Begitu juga saya percaya dengan saudara, Allah menyertai kehidupan setiap kita, saudara dan saya. Kita tidak bisa melihat 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau bahkan besok. Kita tidak tahu penyertaan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tapi saya percaya Tuhan selalu bersama kita, karena Dia Immanuel. Amin. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi gereja kami. Tuhan, selama 13 tahun Tuhan Engkau nyata. Karya Tuhan, perkara ajaib besar Tuhan nyatakan dalam gereja kami. Kami melihat penyertaan Tuhan, selangkah demi selangkah Tuhan menuntun kami kepada kebaikan, kepada anugerah demi anugerah, kepada kemuliaan demi kemuliaan. Sungguh Tuhan baik, sungguh Tuhan baik. Pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami naikkan sembah kami berikan hormat kami atas kasih Tuhan dalam hidup kami, dalam gereja kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Menaikkan syukur-Mu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu
menopang Kau Tuhan. Aku mau selalu bersyukur dan selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, sekali katakan, ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur dan selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Engkau Tuhan. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Manehkan syukurmu, berikan kemuliaan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Allah yang setia, Allah yang setia. Engkau Tuhan, Engkau Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu, atas segala penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan, kehormatan bagi Raja. Kau setia, Engkau mulia Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau Raja, Engkau Tuhan selamanya. Syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, segala puji, syukur bagi-Mu. Allah yang ku tinggikan, nama-Mu selalu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah, terpujilah
besar. Haleluya. Amin, amin. Tuhan kita dia setia, dia Bapa yang mulia. Dan kasih-Nya besar atas setiap kita. Dia yang rela disalib bagi kita, menebus dosa kita, dan memperdamaikan kita dengan Allah. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk karya keselamatan-Mu. Tuhan, Engkau menebus kami. Tuhan, Engkau menggantikan kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh bahkan Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami naikkan pujian kami, pujian syukur kami atas karya Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami naikkan syukur kami Tuhan atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Ku bersyukur Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu besar Tuhan. Engkau yang selamatkan kami. Kau pulihkan hidupku, Engkaulah harapanku. Amin. Hidupku dalam-Mu, kasih makasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kau mengurapi setiap kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kita telah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kini saatnya kita menabur benih bagi perluasan pekerjaan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara dapat membawa persembahan yang telah dipersiapkan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat penyediaan-Mu bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu mencukupkan segala kebutuhan kami tepat pada waktunya. Kami berterima kasih bahwa Engkau telah memberikan roti untuk kami makan dan benih untuk kami tabur. Kiranya Engkau memberkati setiap benih yang kami tabur untuk perluasan kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bisa beribadah bersama-sama. Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu terus bersama-sama dengan kita. 28 Oktober kemarin kita bersama-sama merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-13. Tuhan itu luar biasa bagi kita. Dia yang telah memanggil kita, Dia yang terus membawa kita masuk ke dalam rencananya, dan bersama-sama kita melayani Tuhan. Dalam wadah gereja Bethel Indonesia, kita tahu Allah kita Allah yang setia, Allah yang terus menyatakan kehendaknya dan terus membawa kita kepada rencananya. Nah, dalam anugerahnya itu, Tuhan menyatakan visi kepada kita supaya sesuai dengan anugerah kasih karunia Tuhan kepada kita, kita efektif melayani Tuhan. Dan kita tahu bahwa visi gereja kita adalah menjadi gereja yang sehat, bertumbuh, dan berpengaruh. Minggu lalu kita telah bicara bersama-sama menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh. Menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh. Nah, pada kali ini saya ingin mengajak kita bersama-sama kita berbicara tentang bagaimana gereja berpengaruh. Nah, ini penting. Gereja bukan hanya melihat ke dalam mengurusi urusan-urusan yang di dalam, tetapi yang terpenting yaitu kita berpengaruh bagi dunia ini. Kalaupun Tuhan membawa kita bertumbuh menjadi gereja yang sehat, bukan hanya supaya kita bisa menikmati kesehatan itu, tetapi terutama supaya kita bisa bertumbuh, berpengaruh. Nah, mari saya ajak untuk melihat firman Tuhan dari khotbah Yesus di bukit. Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai 16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu yang sangat penting kita pahami, kita mengerti, kita hayati benar-benar yaitu Tuhan menggambarkan orang percaya, menggambarkan gereja sebagai garam dan terang. Supaya gereja kita berdampak, berpengaruh, maka kita mau belajar bersama-sama bagaimana menjadi garam dan terang dunia. Garam tentu akan bermanfaat ketika dia sudah keluar dari tempatnya dan ditaburkan, diaplikasikan kepada objek. Demikian juga terang. Tuhan Yesus katakan dia tidak ditaruh di bawah gantang, di bawah kak tutup begitu, tetapi justru ditaruh di atas supaya dia menerangi kegelapan. Melalui itulah terang itu berdampak.
bagi lingkungannya. Melalui dikeluarkan dari cupnya, maka garam itu akan berdampak bagi lingkungannya. Nah, inilah kita. Seperti garam dan terang dunia. Nah, sebagai garam dan terang, saya katakan tadi, akan berdampak ketika garam itu diaplikasikan kepada objek. Garam itu dipakai untuk mengawetkan, garam itu dipakai untuk tanah, garam itu dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Diambil dan dipakai. Maka garam itu berdampak. Demikian juga terang. Ketika terang itu ditaruh di kaki Dian, maka dia menerangi lingkungan, menerangi kegelapan, menyatakan dampaknya, impact-nya kepada lingkungan. Nah, demikian juga dengan kita. Gereja kita perlu sehat. Ya, gereja kita perlu sehat. Makanannya sehat, firmannya sehat, pengajarannya sehat, gaya hidup gereja harus sehat. Gaya hidup yang lengkap yang diajarkan oleh Tuhan, bagaimana doa, firman, bersekutu, bersaksi, itu 4 hal pokok yang harus kita lakukan. Gaya hidup kita sehat. Supaya gereja kita bisa apa? Bertumbuh. Gereja yang sehat dan bertumbuh akan bisa memberi impact, memberi dampak, memberi pengaruh kepada dunia. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, gereja kita penting untuk memahami hal ini, yaitu bahwa gereja memberikan pengaruhnya yang maksimal saat berada di tengah-tengah masyarakat. Saya ulang, gereja memberikan pengaruhnya yang maksimal saat ada di tengah masyarakat. Gereja yang ada di tengah masyarakat, dia bisa melakukan banyak hal. Karena dunia yang pertama, dunia memerlukan model, memerlukan contoh bagaimana kehidupan yang baik, gaya hidup yang benar, gaya hidup yang kudus, gaya hidup yang sehat, gaya hidup yang bahagia, gaya hidup yang benar. Dunia sedang mencari itu. Mereka tidak mendapatkannya di televisi, mereka tidak mendapatkannya di dunia internet, mereka tidak mendapatkannya di lingkungan. Haruslah gereja, orang percaya, ada di tengah-tengah masyarakat untuk apa? Menjadi model kerajaan Allah, menjadi model kehidupan yang didambakan oleh masyarakat. Karena itu gereja memberikan pengaruhnya yang maksimal saat ada di tengah-tengah masyarakat melalui apa? Melalui menjadi model. Yang kedua, gereja perlu ada di tengah-tengah masyarakat supaya dunia tahu bahwa keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Dan ketika mereka melihat orang percaya, mereka kontak hubungan dengan orang percaya, mereka mendapatkan pengetahuan yang benar tentang jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena itu ketika gereja ada di tengah-tengah masyarakat, maka akan ada harapan besar. Dunia menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, Kisah Para Rasul 10 ayat 37 dan 38 dikatakan demikian. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang apa? Berjalan berkeliling sambil berbuat baik
dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Apa yang dilakukan oleh Yesus setelah baptisan dan setelah kemunculannya, maka Yesus sering berkeliling. Pergi ke mana-mana. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik dan menyembuhkan banyak orang. Yesus ada di tengah-tengah masyarakat. Yesus selalu kontak dengan masyarakat. Ketika dia khotbah di Bait Allah, dia didengar oleh banyak orang. Ketika dia melakukan kesembuhan mujizat, dia dikagumi oleh banyak orang. Meskipun demikian, dia tetap berkeliling. Dia tidak pasif. Dia tidak bikin pengumuman, siapa perlu saya, mari datang ke tempat saya praktek. Tidak. Mereka semua tahu, Yesus berjalan berkeliling, melakukan banyak perbuatan baik dan mujizat-mujizat. Nah, betapa kita harus belajar dari hal ini. Walaupun Tuhan menganugerahkan kita gedung gereja yang nyaman, kita bisa melakukan doa setiap waktu, kita bisa melakukan pemuridan, kita bisa melakukan banyak hal di sini. Tapi kita tidak dibatasi oleh tembok-tembok gereja ini. Amin. Tugas utama kita yaitu apa? Menjadi model di tengah-tengah masyarakat, supaya mereka melihat gaya hidup kerajaan Allah. Ketika mereka melihat kita, oh, cara berbicara anak Allah itu begitu. Cara menghadapi pandemi, krisis yang besar, masalah yang hebat, oh kayak demikian. Oh, isi doa mereka itu begitu ya. Enaknya ya bagaimana mereka menerima jawaban doa ya. Nah, ada banyak hal yang sebetulnya dunia sedang menantikan. Mereka pengen melihat apakah agama itu bisa menjadi kehidupan yang nyata. Dan itu bisa. Dan kitalah modelnya. Kitalah model yang dilihat oleh dunia. Ya. Yang kedua, dengan kita memelihara kontak itu, peluang yang besar mereka mengenal jalan keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Berada di tengah-tengah masyarakat, itulah gereja. Supaya gereja bisa memberikan pengaruhnya yang maksimal. Ketika Yesus ada di dalam Bait Allah, satu kali kepadanya diberikan gulungan kitab. Kemudian dia membaca. Maka dia berkata demikian, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, inilah firman bagi Yesus, dan Yesus katakan, genaplah firman ini pada hari ini. Artinya, ketika Roh Tuhan mengurapi Yesus, maka penugasan kepada Yesus berlaku, yaitu apa? Melayani orang-orang yang miskin, tertawan, buta, dan tertindas, yaitu orang-orang yang sedang mengalami masalah, mengalami problem, mengalami kesulitan, dan mereka tidak bisa keluar dari masalahnya sendiri. Yesus datang untuk itu. Karena itu kita belajar dari Yesus, maka Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Maka apa yang dikatakan oleh Bapa sebagai tugas untuk Yesus, itulah juga yang menjadi tugas kita, yaitu apa? Melayani orang-orang yang miskin, tertawan, buta, tertindas. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Kita penting ada di dalam masyarakat. Seperti yang saya katakan tadi, di tengah masyarakat kita menunjukkan gaya hidup orang percaya. Di tengah masyarakat kita menunjukkan kuasa Allah yang nyata. Mujizat masih berlaku sampai sekarang. Kelepasan dari kuasa roh jahat masih bisa kita kerjakan bagi orang-orang percaya. Itu yang menjadi kepercayaan kita. Dan di tengah-tengah masyarakat kita menyampaikan kabar sukacita, yaitu jalan keselamatan di dalam Yesus. Yesus diurapi untuk melayani jiwa-jiwa orang-orang yang miskin, tertawan, buta, dan tertindas. Demikian juga kita ada di tengah-tengah masyarakat, membawa dampak, membawa pengaruh kerajaan Allah. Menjadi garam dan terang. Garam bekerja secara sembunyi, secara senyap. Tapi terang bekerja secara nyata, secara mencolok. Tampil di atas. Kita dipanggil baik sebagai garam maupun sebagai apa? Sebagai terang. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat itu berarti di mana? Di tengah-tengah masyarakat bisa berarti di rumah-rumah. Yesus pergi ke rumah Sakeus. Seisi rumah itu diselamatkan. Sakeus tidak sedang dalam masalah. Dia orang yang dianggap mungkin sukses. Tetapi Yesus datang kepada Sakeus. Ke rumah Sakeus. Seisi rumah ini selamat, kata Yesus. Tapi Yesus juga pergi ke tempat kerja. Dia datang kepada Petrus yang sedang bekerja di tepi pantai. Yesus juga Yesus juga pergi ke tempat orang bekerja. Dan ketika dia dialog dengan Petrus, maka Petrus yang penjala ikan dijadikan penjala manusia. Yesus pergi ke tempat-tempat nongkrong, ke tempat duduk-duduk, ke tempat orang-orang banyak berkumpul. Yesus menghampiri orang di mana saja. Demikian juga kita. Kita di tengah-tengah masyarakat, kita bergaul di rumah-rumah orang yang memerlukan Tuhan. Kita kunjungan ke rumah-rumah. Karena di sana ada banyak orang yang punya masalah. Kita juga pergi ke tempat-tempat nongkrong, ke mall, ke kafe. Karena apa? Karena di sana ada banyak orang yang memerlukan Tuhan. Memerlukan gaya hidup yang benar. Bahwa bukan di sana tempatnya sukacita yang sejati. Sama seperti Yesus ketika menghampiri wanita Samaria. Bukan dengan minum air ini maka engkau tidak akan haus lagi. Minum air ini membuat engkau tetap haus. Tetapi kalau engkau mengenal, engkau akan mendapatkan air yang tidak membuat engkau haus lagi. Jadi Yesus pergi kemana saja, ke tempat-tempat lain. Supaya apa? Supaya di sana Tuhan Yesus melayani banyak orang, melayani jiwa-jiwa. Demikian juga dengan gereja kita. Amin. Gereja kita akan menjadi maksimal memberi pengaruhnya ketika kita berada di tengah-tengah apa? Masyarakat. Karena itu saya dorong semua jemaat perluas pergaulan. Bersahabat dengan banyak jiwa. Bersahabat dengan orang-orang yang memerlukan Tuhan Yesus. Nah, supaya kita bisa efektif, maka bertemannya jangan sendirian. Bertemannya ajak tim cell group. Betul? Tim cell group berdua atau bertiga. Bersahabat dengan mereka. Bersahabat, menjadi sahabat. Yesus sendiri predikatnya adalah sahabat orang berdosa dan pemungut cukai. Dia bergaul dengan orang-orang yang demikian. Karena
Yesus mengasihi mereka dan Yesus ada tindakan yang nyata dari kasih-Nya. Demikian juga dengan kita. Kasih kita kepada jiwa-jiwa kita wujudkan dari tindakan kita. Nah, ini tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Kita perlu prioritaskan. Kita perlu atur waktunya. Kita benar-benar perlu sungguh-sungguh dengan sengaja untuk keluar. Untuk bertemu dengan orang-orang. Untuk sharing life dengan mereka. Sharing kehidupan dengan mereka. Dengan demikian, kita bisa menjadi gereja yang berpengaruh, yang berdampak bagi dunia ini. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk ada di dalam, tapi kita juga perlu keluar. Saya ingat pada waktu awal saya bertobat, pada waktu awal saya percaya Tuhan Yesus. Karena ada satu orang yang sering main ke rumah saya. Dia kakak kelas saya, kuliah di IPB. Dia sering main ke rumah saya, kadang-kadang dia ngobrol, kadang-kadang cuma menyapa saja. Tetapi karena saya banyak bertemu dengan dia, saya melihat gaya hidup dia. Bagaimana setiap kali datang, dia bersiul-siul, dia menyanyi-nyanyi begitu. Saya lihat ini enak ya. Saya tahu dompet dia karena teman dia tetangga kos begitu. Saya tahu dompet dia ya sama-sama lah mahasiswa. Tapi kegembiraannya, sukacitanya lain ya. Saya penasaran. Saya ngamatin banyak tentang dia. Sampai satu kali saya melihat bagaimana ketika dia masuk tempat saya, kos, dia ditanya oleh teman-teman saya tentang kekristenan. Kenapa ayat ini bertentangan dengan ayat ini? Kenapa ini terjemahannya begini dan sebagainya. Dan teman saya itu seringkali nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Oh, pertanyaannya berat-berat. Gitu. Saya dengerin aja. Tapi saya heran. Pada waktu dia nggak bisa jawab, sama sekali tidak mengubah kesan baik saya terhadap dia. Saya pikir ya biasalah, namanya mahasiswa, orang bukan ahli agama, ditanya agama nggak ngerti ya biasa. Apalagi saya. Nah, tapi selalu setiap kali saya lihat dia datang, saya terkesan dengan dia. Sampai akhirnya satu kali sore hari, waktu itu saya ingat hari Sabtu. Waktu dia datang saya ngomong, "Mas, mau kemana?" Dia bilang, "Mau ke gereja." "Oh, ikut dong." Ganti dia yang kaget. Karena dia pikir, kan saya kosnya begini, masa mau ke gereja? Terus dia ngomong, "Oke, kamu siap-siap dulu, nanti 1 jam lagi saya datang. Karena saya pergi mau doa dulu, setelah itu saya jemput." Oke? Oke. Setelah itu 1 jam saya siap-siap, dia datang lagi, dia jemput saya. Itulah awal mula saya masuk gereja. Karena ada orang yang saya lihat gaya hidupnya. Ada orang yang dia bercerita pemahaman dia tentang firman Tuhan. Dan tidak bisa tidak. Karena saya melihat gaya hidupnya itu. Saya ngomong, saya mau ikut ke gereja. Dia sangat berpengaruh kepada saya. Gaya hidupnya, perkataannya sangat berkesan di hati saya. Bapak Ibu Saudara, gereja akan memberikan pengaruh yang maksimal
ketika gereja itu ada di tengah-tengah masyarakat. Itulah gereja kita. Kenapa kita melakukan kunjungan? Semua sel grup melakukan kunjungan. Kunjungan itu ada 3. Kunjungan kepada jemaat yang bermasalah, kunjungan kepada jemaat yang berpotensi dan yang baru. Ketiga, kunjungan kepada teman-teman kita, sahabat kita, langganan kita, tetangga, saudara, sanak famili kita. Supaya lewat kebersamaan kita dengan mereka, persahabatan kita dengan mereka, mereka melihat gaya hidup kerajaan Allah. Mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan menjamah hidup mereka. Dan mereka mendengar kabar sukacita yang dari Tuhan melalui kita. Menjadi gereja yang sehat, bertumbuh, dan berpengaruh. Itulah gereja kita. Dan oleh anugerah Tuhan, Tuhan akan membuat apapun yang kita lakukan berhasil, beruntung, dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita melakukan perjamuan kudus. Kita tahu karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang kekal. Anaknya yang tunggal itu diberikan kepada kita, bagi kita. Dia rela mati di kayu salib, menderita sengsara, aniaya. Dia disalibkan, dia mati, dia dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia hidup, dan dia hidup selama-lamanya. Dia beda dengan pemimpin yang lain, yang mati dan setelah itu selesai. Tetapi dia bangkit, dia hidup, dan dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Membangkitkan orang-orang benar, orang-orang percaya. Untuk menerima anugerah-Nya yang kekal. Tetapi dia juga akan menentukan nasib yang kekal bagi orang-orang yang menolak anugerah. Karena itu dia menyatakan kasih-Nya yang pagi ini kita rayakan, kita hayati dengan perjamuan kudus. Dengan bersekutu dengan tubuh dan darah-Nya melalui makan roti dan anggur. Itu mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau yang menyatukan kami dalam gereja Bethel Indonesia Grace Community Center. Engkau menganugerahkan visi yang jelas bagi kami menjadi gereja yang sehat, bertumbuh dan berpengaruh. Dan kami berpengaruh menjadi maksimal ketika kami ada di tengah-tengah masyarakat. Supaya kami bisa menjadi model, menjadi contoh gaya hidup kerajaan Allah. Supaya kami bisa menyatakan kuasa-Mu bagi dunia ini. Kuasa mujizat, kuasa kelepasan, kuasa tanda-tanda ajaib yang masih Kau kerjakan sampai sekarang. Dan supaya kami memberitakan berita sukacita bahwa manusia tidak bisa selamat hanya dengan perbuatannya sendiri. Segala perbuatan manusia akan gagal mencapai standar kekudusan, kesucian Allah. Karena itu manusia butuh Yesus, juru selamat yang telah mati di kayu salib. Inilah kami Tuhan gereja-Mu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Karena itu untuk memperingati kematian-Mu, kami melakukan perjamuan kudus ini.
untuk menghayati bahwa Engkau yang akan datang. Engkau yang menjadi Tuhan kami. Kami melakukan perjamuan kudus itu. Kau sucikan dan kuduskan kami semua. Engkau melayakkan kami oleh anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, mari kita siapkan roti dan anggur kita untuk kita lakukan perjamuan kudus bersama-sama dan kita angkat pujian. Kasih Allahku, kasih yang terindah. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Haleluya. Mari nyanyikan sama-sama karya terbesar. Karya terbesar. Haleluya Yesus. Haleluya. Dalam hidupku. Amin. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Mari kita pegang roti di tangan kanan. Mari kita baca ayat yang ada di dalamnya. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan tinggi di atas kepala. Dia yang anugerahnya besar. Dia melayani kita. Dia mengasihi kita. Bahkan dia memberikan seluruh hidupnya, tubuhnya juga bagi kita. Tubuh yang rela menjadi hancur, menanggung dera, aniaya, siksaan. Semua dia lakukan karena dia sangat mengasihi kita. Demikian juga kita mengasihi dunia. Orang-orang yang terhilang dengan cara mungkin kita tidak seperti Yesus, tetapi kita mengasihi dengan kita memberitakan kabar sukacita daripadanya. Dia Yesus mati bagi kita supaya kita hidup oleh kematiannya. Karena itu dengarlah firman Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat cawan
di tangan kanan tinggi di atas kepala. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan. Oleh darah yang mahal. Darah yang menyucikan kita dari segala dosa. Darah yang memperdamaikan kita dengan Bapa. Darah yang telah menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Dan darah yang telah menyembuhkan sakit penyakit kita. Karena itu dengarlah firman Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sangda kata karalamu, uriaralabaya syarararalama sande. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Engkau ajaib. Yesus Engkau yang kami beritakan. Yesus namamu yang berkuasa. Yesus kudus dan mulia namamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Hati kami bersyukur. Syaralawalawaya yalamaralah syandaralamu. Indaralamata sikialabayalaramu. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Kami bersyukur untuk 13 tahun Engkau menyertai gereja ini. Kami menyertainya, kami memulai gereja ini di dalam Engkau. Kami terus menjalaninya bersama-sama dengan Engkau. Dan kami akan mengakhirinya bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, Engkaulah yang kami sembah. Engkaulah yang kami puja. Engkaulah yang kami beritakan. Namamu yang menyelamatkan itu. Karena itu Engkau membawa kami untuk keluar. Engkau membawa kami untuk menjadi garam dan terang. Engkau membawa kami untuk terjun dalam kehidupan ini Tuhan. Supaya dunia melihat gaya hidup kerajaan Allah. Supaya dunia mengalami kuasa dan kasih yang nyata. Dan supaya dunia mendengar berita sukacita, keselamatan dan anugerah di dalam Engkau. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terpuji namamu. Doa kami untuk jemaat. Terus bawa jemaat semakin mengenal Engkau. Jemaat terus semakin mengenal kehendak-Mu. Untuk menjadi alat keselamatan bagi banyak jiwa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terus Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau menolong, Engkau melepaskan bangsa kami dari sakit penyakit, dari dampak virus corona. Engkau melepaskan bangsa kami, membawa kami menjadi bangsa yang modern, bangsa yang maju, bangsa yang sehat, bangsa yang baik, bangsa yang mengenal anugerah-Mu Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintahan TNI Polri dan bersama-sama dengan masyarakat, kami bersehati untuk kemajuan, kesejahteraan, dan kebebasan bangsa Indonesia. Terpuji namamu Allah yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Karena itu jemaat, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang terus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin, amin. Tuhan memberkati. Saya ingatkan terus gabung di dalam cell group setiap hari Rabu. Ya, kita melalui online dulu, melalui bersama-sama, terus nanti kita dipisahkan sesuai dengan kelompok kita masing-masing ya. Cell group anak muda harinya beda
Dan mulai minggu ini kita telah mengadakan kebaktian onsite yang kedua. Ya, kita kembangkan karena yang kemarin sudah penuh, yang anak-anak muda, sekarang menjadi kebaktian anak muda dan kebaktian untuk kaum profesi dan keluarga muda nanti jam 5 sore. Ya, oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.